Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Keluaran 8 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Keluaran 8 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 8 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Dadah. Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini Lose senang sekali karena bisa bertemu sama anak-anak. Kita mau bernyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Oke, tapi sebelumnya Lose mau anak-anak semuanya menyapa papa mamanya, kakak-kakaknya yang lagi bersama kalian untuk mengucapkan selamat pagi ya. Hari ini mari Lose undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyatakan, kita mau bernyanyi, kita berterima kasih kepada Tuhan dari terbit matahari. Biarlah nama Tuhan yang dipuji. Ayo semuanya anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ikutin Lose ya. Oke. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami semua bisa bangun dan bisa merasakan kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan kami mau memiliki hati untuk terus memuji Engkau. Dan sebentar lagi kami akan mau memuji Engkau, kami mau beribadah kepada Engkau,
tolong Kau siapkan hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Iya anak-anak, tadi kita sudah nyanyikan lagu kalau dari terbit matahari kita harus memuji Tuhan ya. Kita memuji Tuhan bukan hanya juga karena Tuhan itu sudah baik kepada kita, bukan hanya karena Tuhan sudah mati di kayu salib menyelamatkan dosa kita, tapi juga karena Tuhan selalu ada bersama kita. Entah itu kehidupan kita lagi baik, kehidupan kita lagi susah, entah itu lagi indah seperti pelangi, walaupun ada badai, kita harus percaya kepada Tuhan. Yuk, mari semuanya tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian walau badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Iya anak-anak. Oke, kita sudah nyanyikan lagu kalau Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang teguh. Tapi bukan hanya itu aja. Tuhan bukan hanya baik dan bukan hanya tempat perlindungan kita yang teguh. Tapi seperti nanti kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan juga selalu beserta kita semuanya, beserta dimanapun kita berada. Yuk mari sama-sama kita mau mendaki-daki gunung yang tinggi dan turun-turun ke lembah yang dalam. Kita nyanyi bersama-sama. Daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam, melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus beserta
kita lagi senang, kita sedih, mau kita lagi ada di atas, di bawah, dimanapun Tuhan selalu beserta kita. Seperti cerita Alkitab yang akan kita dengarkan hari ini mengenai penyertaan Tuhan kepada sebuah bangsa. Nah, bagaimana ya ceritanya ya? Kira-kira itu bangsanya bangsa siapa ya? Oke, sebelum mendengarkan ceritanya, anak-anak semuanya boleh duduk kembali. Ayo, duduk semuanya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu beserta kami. Sebentar kami mau mendengarkan cerita mengenai bagaimana kasih-Mu yang tak pernah meninggalkan kami umat-Mu ini Tuhan. Tolong Tuhan persiapkan hati kami, tolong Tuhan kirimkan Roh Kudus agar setiap firman yang kami dengarkan dapat kami ingat dan dapat menjadi pegangan dan pedoman dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka,
segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Ya anak-anak, hari ini Losa akan melanjutkan cerita dari minggu lalu. Masih ada yang ingat nggak minggu lalu itu Losa menceritakan kisah Alkitab tentang apa? Tentang siapa? Tentang Musa. Nah, Musa di sana melalui kuasa dari Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Mesir agar dapat melepaskan bangsa Israel. Nah, pada saat itulah diberikan tulah. Berapa banyak tulahnya? Ada 10, benar sekali. Nah, setelah memberikan tulah yang ke-10, yaitu tulah apa yang ke-10? Iya, tulah ke-10 itu bercerita tentang di mana seluruh anak sulung bangsa Mesir itu meninggal. Nah, sejak itulah anak-anak ya, bangsa Mesir, Raja Firaun melepaskan bangsa Israel. Nah, bagaimana ya ceritanya ya? Gimana ceritanya kira-kira bangsa Israel itu melarikan diri atau pergi dari bangsa Mesir? Awalnya Raja Firaun ini mengizinkan bangsa Israel untuk pergi. Jadi dibilang pergi aja, nggak apa-apa, saya sudah mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Allahmu. Dia bilang gitu kepada Musa. Nah, di tengah perjalanan ketika bangsa Israel pergi, ternyata bangsa Mesir itu mengejar. Terus apa yang terjadi? Nah, ini anak-anak bisa menyaksikan video singkat berikut ini. Nah, sudah nonton semuanya bagaimana ceritanya? Itu menunjukkan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel dimanapun dia berada. Kira-kira di sini ada nggak yang bisa membelah laut seperti Musa? Coba yang bisa angkat tangannya? Bisa? Musa juga nggak bisa. Nggak ada manusia yang bisa ya. Cuma Musa yang bisa, itu pun karena kuasa dari Allah. Setelah itu bangsa Israel memuji Tuhan ya. Nah, di sini kita dapat mempelajari bagaimana bangsa Israel itu diselamatkan oleh Allah dan Allah menyertainya. Di sini Lusa ada gambar. Nah, ini ya Nana ya. Dari gambar ini kita bisa melihat bangsa Israel ini kira-kira lagi ngapain? Wah, lagi main musik. Ada yang mukul gendang, ada yang angkat tangan. Ini menunjukkan bahwa bangsa Israel lagi senang atau lagi sedih? Senang. Ini bangsa Israel bersuka cita karena telah diselamatkan oleh Allah. Dan karena telah diselamatkan oleh Allah, bangsa Israel itu tidak lupa untuk mengucap syukur, untuk memuji Tuhan. Jadi anak-anak semua, ketika kita sampai hari ini masih Tuhan berikan kesehatan, masih Tuhan berikan kekuatan, masih Tuhan berikan badan yang sehat dan keluarga yang baik, kita jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan juga jangan lupa untuk memuji Tuhan. Seperti tadi waktu awal ibadah kita bernyanyi bersama-sama, itu merupakan bentuk kita memuji
Tuhan. Jadi anak-anak jangan malas memuji Tuhan, karena itu menunjukkan kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Untuk ayat hafalan minggu depan diambil dari Mazmur 150 ayat 6. Ayo yang punya Alkitabnya dibuka di Mazmur 150 ayat 6. Ingat hafalannya itu pendek ya. Lu bacain. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Oke, anak-anak, jadi anak-anak, Lusu mau tunggu minggu depan anak-anak semuanya menghafalkan ayatnya ya. Lusu berterima kasih untuk anak-anak yang sudah mau mengirimkan ayat hafalan dan menghafal ayat hafalan. Kita cari tahu yuk. Anak-anak, ini adalah gambar perjalanan bangsa Israel ketika menyeberangi Laut Teberau. Dalam dua gambar ini ada yang berbeda. Nah, coba anak-anak cari 10 perbedaan gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anak sudah menemukan 10 perbedaan dalam gambar. Terus mencoba ya. Sekarang Lusa Rebecca mau menyampaikan selamat ulang tahun kepada Annabel Sianipar yang telah merayakan ulang tahunnya pada tanggal 4 September kemarin. Biarlah Annabel tetap menjadi anak Tuhan yang setia. Yuk kita berdoa untuk Annabel agar Tuhan tetap mau menemani Annabel dan Annabel tepat menjadi anak Tuhan yang baik. Yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menambahkan 1 tahun usia Annabel. Biarlah Annabel tetap bersyukur dan tetap menjadi anak Tuhan dan berterima kasih. Demikian juga untuk Annabel bisa tetap bersyukur memiliki orang tua, saudara-saudara dan teman-temannya. Kiranya mulai dari sekarang sampai seterusnya Annabel tetap di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menutup ibadah sekolah minggu kita ini dalam doa ya. Dan setelah itu kita doa Bapa kami bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami. Walaupun kadangkala kami merasa hidup kami begitu sulit, begitu berat, tapi kami selalu yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, seperti bagaimana Engkau menyertai bangsa Israel. Tuhan, tolong ajar kami untuk selalu mengucap syukur kepada Engkau dan selalu mengimani Engkau. Itulah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.